Dari zaman Miosen, Amazon telah menjadi rumah bagi berbagai fauna raksasa. Berbagai jenis organisme tumbuh dengan ukuran tak biasa. Anaconda dari genus Eunyctes, yaitu anaconda hijau, mampu menelan mangsa sebesar ukuran anak manusia. Di tahun 2010, seekor black caiman sepanjang 4,2 meter telah menyerang gadis berusia 11 tahun di Rondônia, Brasil. Ia diseret ke dalam air dan ditemukan malam harinya masih berada di rahang predator itu, sebelum akhirnya petugas menembak mati caiman tersebut. Tidak hanya itu, Amazon menjadi tempat bergantung bagi 3 juta spesies hewan endemik, termasuk Purosaurus, si buaya raksasa prasejarah yang memiliki panjang lebih dari 13 meter. Serta Stupendamis, yaitu kura-kura raksasa dengan cangkang sepanjang 3,3 meter. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana mungkin sungai Amazon mampu menciptakan predator-predator ini? Dalam video kali ini, mari menelusuri lebih dalam misteri di balik lebatnya paru-paru bumi. 6.992 km, itulah panjang sungai Amazon yang membentang melintasi 9 negara di Amerika Selatan. Sungai ini mendapatkan sebagian besar pasokan airnya dari pegunungan Andes, di mana proses ini berlangsung selama jutaan tahun lalu, hingga akhirnya membentuk ekosistem air tawar yang kita kenal sebagai Sungai Amazon. Tidak seperti kebanyakan muara lainnya, Sungai Amazon memiliki aliran air berwarna coklat keruh akibat endapan lumpur dan bahan organik yang terbawa arus dari hulu. Air di sungai ini juga memiliki kadar oksigen yang rendah, terutama di daerah yang dalam dan tenang. Berbagai ikan di sini harus mengembangkan adaptasi unik untuk bertahan. Ikan bracken misalnya, hidup di perairan dangkal yang lebih kaya oksigen. Selain itu, ikan ini juga memiliki kemampuan melompat keluar dari air untuk menangkap serangga atau buah yang jatuh dari pepohonan. Ini adalah lumba-lumba bertubuh merah, dan satu-satunya spesies lumba-lumba air tawar yang tidak bisa hidup di air asin, karena tubuh mereka telah beradaptasi sepenuhnya untuk ekosistem air tawar Amazon. Mereka memiliki tubuh lentur dan kepala fleksibel yang bisa menoleh hingga 90 derajat. Saat lahir, lumba-lumba ini berwarna kebiruan, lalu berubah menjadi merah muda seiring bertambahnya usia. Ada satu fenomena penting yang disebut sebagai Igapo, di mana sungai Amazon mengalami banjir musiman dan menyebabkan pohon-pohon terendam hingga belasan meter. Hewan sloth yang sepenuhnya hidup di atas pohon harus berpindah ke pohon yang lebih tinggi atau mencari daratan yang kering. Namun jika tidak ada jalur lain, sloth akan berenang, dan hal ini sangat beresiko karena anaconda bisa melilit dan menelan mereka secara tiba-tiba. Di bawah rawa-rawa yang terbentuk akibat banjir musiman, kapibara, sang hewan pengerat terbesar di dunia, sering terlihat berendam santai di tepi air. Hewan ini bahkan kerap bersama caiman ataupun buaya. Meskipun sering beredar video, kapibara bisa berteman dengan siapapun. Nyatanya, di ekosistem aslinya, buaya tetap memangsa mereka. Sementara ikan kandiru, yang mungil dan misterius melayang di arus sungai, nyaris tak terlihat. Mereka disebut sebagai ikan vampir, yang konon bisa masuk ke dalam saluran kemih manusia. Ikan ini juga menyusup ke insang ikan lain untuk menghisap darah atau sisa makanan. Buaya sebesar ini pernah mendiami sungai Amazon. Namanya Purosaurus dan hidup di zaman Miosen, sekitar 8 juta tahun yang lalu. Panjangnya mencapai 12,5 meter dengan bobot 8,4 ton. Dalam sehari, mereka bisa menghabiskan 40 kg daging segar untuk tetap bertahan hidup. Keturunan mereka yang masih eksis hingga kini adalah black caiman. Dan beberapa laporan telah mengonfirmasi bahwa hewan ini telah melakukan serangan pada manusia. Rahang anaconda hijau mampu menelan anak manusia. Mereka hidup di perairan tenang.
Mangsa utamanya adalah kapibara, caiman, dan sloth. Mereka akan melilit dan memangsa korban secara utuh. Untuk satu ukuran sloth berukuran 8 kg, bisa membuat ular ini kenyang selama 2 minggu. Sedangkan Titanoboa yang hidup 60 juta tahun lalu mampu menelan kura-kura raksasa. Yap, kura-kura raksasa sebesar ini. Panjang tubuh mereka mencapai 14 meter dengan berat 1 ton. Dan kebutuhan makan Titanoboa mencapai 5 kali lipat lebih besar dari anakonda hijau. Di antara mereka, Arapaima menjadi raksasa sungai yang tumbuh mencapai 3 meter. Mereka memiliki sisik setebal baju zirah. Sisiknya begitu kuat hingga gigitan piranha pun tak mampu menembusnya. Berang-berang raksasa ini seukuran tubuh anak SMA. Sehari saja mereka membutuhkan 4 kg ikan segar. Kalau ini disebut sebagai sapi laut atau manati. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merumput di perairan dangkal, memakan tanaman air seperti eceng gondok. Kebutuhan makan mereka berkisar 50 hingga 75 kg tumbuhan per hari. Manati sebenarnya tidak memiliki predator alami selain manusia yang memburu mereka untuk daging dan lemaknya. Serangga ini menggunakan kaki sensitifnya untuk merasakan getaran di air. Sebelum menyergap mangsa, mereka mampu menangkap mangsa lebih besar dari tubuhnya sendiri, termasuk ikan dan amfibi. Namanya laba-laba pemburu. Sementara itu, di zaman prasejarah, kura-kura raksasa Stupendemis pernah menguasai wilayah ini dengan panjang lebih dari 3,3 meter dan berat sekitar 1.145 kg. Kura-kura ini merupakan yang terbesar yang pernah ada, bahkan mampu bertahan dari serangan predator seperti Purosaurus. Untuk memahami mengapa banyak hewan di Amazon memiliki tubuh raksasa, kita harus tahu terlebih dahulu tentang konsep Jainisme. Jainisme adalah fenomena di mana suatu organisme berkembang dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya di ekosistem lain. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik lingkungan maupun evolusi. Untuk kasus di wilayah Amazon, berbagai hewan telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang mendukung Jainisme. Suhu yang hangat sepanjang tahun telah membuat reptil seperti buaya dan ular tumbuh lebih besar, karena metabolisme mereka tidak terlalu dibatasi oleh suhu dingin. Selain itu, kelembapan tinggi dan ekosistem yang kompleks telah menciptakan habitat yang ideal bagi spesies seperti kura-kura raksasa untuk terus berkembang tanpa hambatan. Faktor lain yang berkontribusi terhadap Jainisme di Amazon, khususnya pada serangga, adalah kadar oksigen yang jauh lebih tinggi di masa lampau. Pada periode karbon, sekitar 300 juta tahun lalu, kadar oksigen atmosfer mencapai sekitar 35%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 21% saat ini. Selain itu, eksoskeleton serangga yang terbuat dari kitin berperan sebagai kerangka luar yang memberikan perlindungan sekaligus penopang tubuh. Namun, eksoskeleton memiliki batasan tertentu dalam mendukung bobot tubuh yang besar karena sifatnya yang kaku. Pada atmosfer yang kaya oksigen, pertumbuhan serangga besar menjadi lebih memungkinkan karena metabolisme mereka dapat mengimbangi keterbatasan mekanisme dari eksoskeleton. Ketersediaan makanan yang melimpah serta minimnya predator alami juga mendorong ukuran tubuh yang besar pada spesies tertentu.